produk. Supaya kita tuh sadar, nah arek membuat kita terjadi marah. Mencoba berpikir bersama semua. Tujuan itu masuk pada keselamatan. Jadi sampai ke atas hari Minggu kita ke Tulaki. Antara waktu itu ya sampah beres sebentar sudah terangkut kerja baktinya kemarin hari Minggu tadi dibereskan. Kami berharap dalam pemerintah desa bagaimana dan antisipasi hari ini daripada kemarin keluarga bersihan ya atau aliran airnya dari sana kita salurkan ke air yang modalnya kemarin ke masyarakat yang kita jalan kita dengan aparat sasarannya dengan sampah dan sebagainya itu apalagi yang kita regulasi itu ada dampak dari luapan air itu longsor. Artinya apa air itu berkurang gitu kan. Nantinya itu bagaimana beramal pada kami Pak Pimpinan BPI Gubernur syukurin bagi semua rumah caranya dengan solusi bersama. Sehingga kita usaha kepentingan kita benar-benar tidak tersalahkan. Tapi kan Camat, Bapak terkait untuk melaksanakan mitigasi perwakilan itu karena ada masyarakat. Kalau kami kami PKM, kemudian waktu akhirnya langsung. Tapi karena api dan bidang hari api mah bidang kalau terjadi baru saya turun atau anggota saya keluar. Tapi kalau untuk mitigasi ada bagainya. Jadi pertama betul tadi justru kita terjun ke lapangan tidak sendiri, kan itu harus didampingi oleh orang yang tahu kronologis dulunya seperti apa. Jadi asalnya ini seperti apa, mau dikembalikan lagi seperti apa. Kalau tidak ada pendampingan bisa kacau kan. Tapi kalau ada pendampingan kayak dulu nanti kieu dan nanti kita kieu saya tempat mana Pak Camat serta dan nanti terus lungsur ke lapangan saya bersama istilahnya ke masyarakat dia cair di mana itu kalau kita khawatirnya gitu Pak, kalau keluar assessment pada nggak tahu atau muncul aja Pak begitu tidak begitu biar sama-sama enak Pak. Jadi harus diketahui karena kronologis di lapangan yang tahu siapa pasti pada masyarakat yang di sana. Kalau kita yang menuduhkan dia ngacau kan itu kan. Dan meskipun bisa ada solusi tapi masyarakat perlu tahu dan mungkin itu dalam kesempatan perjalanan ya tadi kembali kalau kami pegang negara dan masyarakat ini lungsur. Tapi bagaimana caranya kita tidak menimbulkan Terjadi seperti kemarin longsor sampai mengakibatkan banjir itu kita perlu di lapangan melakukan asesmen dan melakukan evakuasi atau penyelamatan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan
ditentukan oleh wilayah. Tapi sekedar informasi terkait bantuan dari BPBD, karena tahun ini mungkin rekan-rekan pada kebanyakan karena refocusing, jadi untuk peralatan itu terbatas. Makanya alhamdulillah dengan diadakannya musyawarah di sini untuk menentukan bagaimana bagusnya baiknya untuk penanganan supaya tidak terjadi bencana banjir itu akibat seperti yang tadi, apakah alih fungsi lahan ataupun drainase yang tidak ada drainase di jalan untuk mengalirkan itu air. Ya mungkin di sini nanti saya akan mendorong dari bidang pencegahan untuk melakukan mitigasi. Mungkin kita nanti kita mendengar seperti apa hasilnya di sini. Tadi sempat ngobrol dengan Kasih Pembangunan Pak Rudi, kebetulan rekan saya waktu itu sama-sama. Saya sebelum jadi Kabid Kedapatan Logistik itu di tadi Satpol PP untuk soal. Jadi sedikit tadi ngobrol katanya nanti kemungkinan kalau dilakukan ini akan ada lahan sekitar 5 hektar untuk dibuatkan atau kalau dalam istilah sekarang kolam retensi untuk mengantisipasi atau untuk menampung air yang dari atas. Ya, kalau dalam hal ini kita akan mendukung semua seperti keputusan ini seperti apa, dan kalau diperlukan dari BPBD untuk ikut kerja bakti ataupun seperti apa, kita siap. Karena di sini mungkin perlu diketahui oleh semua bahwa bencana itu bukan tugas kita, tapi bencana itu tugas kita semua, baik itu pemerintah, warga masyarakat, akademisi, dunia usaha, ataupun yang lainnya. Kita harus sama-sama tahu untuk menyelesaikan problem seperti yang sekarang. Makanya kalau saya mendengar bahwa hampir berapa 1.500.000 pohon hilang atau 15.000 hektar, 131 hektar itu. Dan terakhir masih ada melakukan pembongkaran itu seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir masyarakat ya yang tadi dia tak memperhatikan dampaknya seperti apa. Jadi haus akan duniawi. Yang mudah-mudahan dalam musyawarah ini ada hal yang baik untuk kita, terutama di sini mungkin nanti didorong Pak Camat dari dinas terkait drainase. Rata-rata Kertasari, Pangalengan itu drainase itu tidak ada. Jadi air itu tumpah langsung ke jalan, otomatis langsung ke pemukiman. Kalau ada drainase itu mungkin kalau tidak gede gitu ya, itu masih bisa diatasi. Tapi kalau sudah besar, apalagi longsor itu atau TPT itu diusahakan ke dinas instansi terkait untuk ya adanya TPT dan saluran drainase itu harus ada. Kalau tidak ada TPT atau drainase, kemungkinan akan terus terjadi meskipun dengan sederhana kita lakukan pakai bambu, tusuk bambu
tetap itu tidak akan kuat. Kalau melihat dengan di dinas sosial itu merupakan koordinator klaster pengungsian dan perlindungan. Walaupun mungkin di dalamnya di situ ada penyediaan logistik berupa makanan dan sandang. Yang kami lakukan selama ini adalah kalau tidak ada status tanggap darurat, kalau ini sekarang statusnya sudah Masih status siaga darurat bencana. Jadi masih reguler, gitu ya. Kalau ada kejadian kemudian ada permohonan dari kecamatan dan desa, kami fasilitasi, kemudian kami punya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya, baik makanan maupun sandang. Makanan mungkin beras, peralatan juga ada. Kalau kebakaran biasanya habis kan, kebakaran terus longsor juga. Itu ada alat dapur, alat kebersihan sebagainya. Jadi seperti sebagaimana biasa, kalau tidak ada status tanggap darurat, kalau sudah ditetapkan status tanggap darurat, maka kami berkewajiban memberikan tenda, kemudian dapur umum, juga atas pengatur dari BPBD. Dan kami selama ini masih membantu masyarakat atau wilayah-wilayah yang terdampak bencana berupa pemakanan dan sandang. Walaupun mungkin kalau di sini ada kejadian yang luar biasa, contoh ada pengungsian bersama, pengungsian mendorong untuk pemakanannya masuk ke tenda. Terus kami juga dibantu di sini kan ada tidak semua ada aspek pengungsi bencana. Kita tolong juga untuk workshopnya, kalau darurat selain jauh mungkin bisa didorong juga oleh pengungsi bencana. Itu mungkin informasi awal dari kami, dan kami menjelaskan dari BPBD terkait bencana yang terjadi dan selalu berkolaborasi pada budaya karpet, terbal, gitu ya, asal selama masih ada. Dan tadi juga diinformasikan dalam kondisi anggaran kita sekarang sudah tidak baik-baik saja. Jadi kami khawatir ketika masuk ke 2024 itu ada sangat minim sekali perkembangan yang saya katakan kondisi keselamatan bencana masih ada. Dan juga berupaya berusaha mengusulkan ke provinsi kementerian untuk ketersediaan logistik di lapangan. Intinya untuk khususnya Kecamatan Pangalengan, apabila terjadi bencana apapun, maka tersama diantar semua dengan usulan mau terbiasa terus. Jadi kalau dasarnya tidak di 10 hari, kami kuangin kan 2 hari lagi turun, maka ini terbiasa terus bersama yang mudah-mudahan kita sudah didorong, dipulih kembali, karena masyarakat Kabupaten kan cukup luas Pak, bencana itu dari mana-mana. Mudah-mudahan ini bisa dipengaruhi juga terdeteksi, dilakukan, dan kemudian disempatkan untuk apapun. Demikian mungkin Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pak Camat, Pak Kades, pada kami Jajaran Kepala Dinas saya mengundangkan Bapak Ibu Bapak RT, alhamdulillah jasa menjalankan siang peserta. Izin pimpinan di Pelaksana Bakul Eden Rahmatul Desa di wilayah Dusun 3 Desa Pangalengan membawahi 6 RW, salah satunya RW 12, 13, 14, 21, 22, 23. Paling ujung RW 21 Kampung Cijiruan. Sepakat oleh laporan, alhamdulillah Pak Camat sama jajaran Surpi, Pemdes dan
23, salah satunya tanah longsor dan luapan sungai dan lumpur yang ada di beberapa. Mungkin yang pertama izin melaporkan mungkin tanah longsor yang ada di kampung Lampung di RT 4 RW 14. Keduanya kampung Bojong Raya RW 23 RW 3. Selanjutnya RW 13 kampung Cisurili RT 3 RW 4 perbatasan. Itu cukup lumayan. Kemarin juga lanjut mungkin laporan luapan sungai Solokan di kampung Cibunian RT 1 RW 13. Selanjutnya berdampingan dengan kampung Jumlegan, kampung Lampung RT 4 RW 14 itu hampir 1 RT terdampak di luapan Solokan. Nah, kejadian-kejadian yang barusan mungkin saya sampaikan itu cukup lumayan. Malah akan sebelumnya juga ada kejadian-kejadian yang memang terdampak di salah satunya kampung Cibunian, yaitu luapan selokan atau lumpur dari tanah perkebunan ke arah barat dari timur itu cukup lumayan. Salah satunya menggenangi pemukiman yang ada di kampung Cibunian. Bapak bisa lihat dan kami juga kemarin memberikan aksi kepada lapangan, salah satunya pembersihan lumpur dan jalur akses fasilitas jalan desa di sana lumayan menggenangi Pak. Lalu mungkin dari yang luapan lumpur sebelumnya itu bukan dari kemarin juga, tahun kemarin juga terjadi, dan cukup yang kemarin lumayan alhamdulillah kalau beberapa sama tadi saya sedang menghalau karena di beberapa titik wilayah dusun tiga cukup banyak kejadian-kejadian kebencanaan yang memang alhamdulillah kali sana KSP dan semua ikut lah menurut semua. Yang kemarin laporan terakhir mungkin pasca surut kemarin memang langsung surut, tapi ketika curah hujan besar langsung naik lagi. Itu langsung Pak RT, Pak RW itu memfollow ada kami karena di wilayah kami di dusun kami itu ada kurnya Pak. Jadi setiap kegiatan ataupun yang ada di wilayah dusun itu langsung difollow. Kami agar kami bisa mengapa alhamdulillah Bapak Ketua RW 12, 13, 14 sama Pak RT juga ikut hari ini yang belum jangan setidaknya mudah-mudahan solusi yang semua kita akan dan dilakukan mudah-mudahan itu dan diminta mungkin dari wilayah Bapak. Karena yang disampaikan juga sama dari sepuh-sepuh lagi juga akhirnya aku di Cibunian Pak, aku di Cibidara salah satu cuma enal ini dari Bapak dan secara wilayah secara DDT itu adalah asli orang Cisurili Pak. Jadi olot-olot dipanggilnya itu gitu. Jadi pamika DDT harusnya gitu menurut gini. Aspirasi yang di lapangan itu mudah-mudahan memberikan kenyamanan lagi Pak, memberikan keamanan lagi kepada kampung Cibunian dan Cibidara asli yang memang luas. Mudah-mudahan solusi yang terlibat sama sekitar yang lapangan itu sekitar 1 kilo lebih Pak jauh. Itu memang baru sekarang, meskipun dulu itu ada rancang. Padahal kami lihat rumah pakai lagi ingat Pak. Cuma memang kayak ini Pak, orang musim ini sama itu. Jadi memang sampah itu agak kurang sih. Tapi beberapa solusi salah satu normalisasi sungai yang kemarin mungkin sama Pak Masih juga sama. Mudah-mudahan dan belum kali juga sebenarnya beberapa kali dilakukan juga melaksanakan kegiatan aksi di lapangan pengerukan dan normalisasi sungai salah satunya kali yang aktif 2 Solokan dan 1 sungai yang berbatasan dengan Makassar salah satunya. Itu lumayan dampak ke warga yang ada di sungai karena sama Pak juga yang di sana saling berkuat semua. Dan mudah-mudahan apa yang harus dilakukan dari Muspika Kecamatan Pangkalnya salah satu saya lebih pribadi dan secara khususnya kalau tidak ada dampaknya jangan sampai alam direksi kita. Yang intinya kita kembali lagi kepada Cibidara dan Cibunian. Semua pasti mengingat Cibidara dan Cibunian. Dari dulunya mungkin saya Cibiruan, sininya jauh. Di sana filosofi tentang Cibiruan, tentang Cibunian, tentang Cibidara.
ya kami akan dirinya dulu aku kota kaya masih tentang sebenarnya tersebut. Jadi mudah-mudahan bahwa sadayana kalau tadi rata-rata itu sudah dia implementasi kawatos bagi kafe didinya kerjanya mengelola ilmunya. Jadi sadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi namanya belum tahu di mana. Tidak tahu itu nyaman saja acaranya. Namun saat perkebunan di namanya api teh nyaman, bunga hujan, tapi capek dengan lumpur di jalan yang upami hujan agung. Gitu Pak. Memang ya tadinya salah satu bios bencana tina banjir teh lantas tina sampah. Memang di Cibunnya seseueur anu ngadon ngaranjeun sampah pun di juru eta di anu aya bongkar tehna alhamdulillah main dengan bapak-bapak sadayana kami bisa Pak Haji serta atas izin Pak Samad kemarin dibersihkan namun tidak akan selesai Pak masih numpuk langkung di 5 triliun upami diprediksi mah diperkirakan. Ternyata Pak Punten kami 6 tahun lah di Pangalengan, sampai tahun-tahun akhirnya kami teh nyaman, tapi biasa nama hujan agung biasa, air mah emang air agung Pak di jalan teh, aya saluran drainase. Namun ayeuna para bapak-bapak agar perkebunan namanya lumpur Pak. Lumpur kadang-kadang sampah dan menjadi sampah sembarangan. Kami juga solusi, pinggir Pak, pinggir anu perkebunan eta, pinggir anu berbatasan karena dan makam sareng anu jalan ini. Bau kami di pelakan tanaman keras di kamu penyari lumpur supaya saya mangga apa yang mereka itu nama atau bina pada di kebodan di mangga bina kita kenal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin menjawab apa yang tadi apa ya? Pak Asep Heri. Pak Asep. Ya. Jadi begini Pak, kita itu kan hidup di negara Indonesia itu yang punya produk hukum ya. Hukum yang harus dihormati, harus ditaati oleh semua pihak. Benar nggak Pak? Kita harus taat tuh. Siapapun, mau APH, mau kami sebagai masyarakat, sebagai penggarap, harus mentaati itu hukum. Karena punya produk undang-undang di negara kita itu yang harus ditaati, harus dipatuhi. Bapak harus lihat dulu tanah ex-HGU PTPN 8 tidak ada tugas untuk penyerapan air kecuali tanah ring 1 perhutani. Kita harus tahu Pak sebagai masyarakat biar nggak menyalahkan sama penggarap kami. Ini ada hukum yang mengatur. Kami siap diproses kalau kami salah. Jangan dipolitisir demi kepentingan seseorang. Masyarakat pun harus ada pola hidup sendiri, gimana pendangkalan sungai. Kami punya tanah adat pribadi di Pahlawan 2006 itu udah terendam banjir Pak, karena pendangkalannya dihilir sampai tidak bisa ditanami. Itu tanah kami sekarang. Mangga Bupalura tinggal no abdi tanah dianap nu diranca sampai ke bawah PDAM Pak.
Kubapa survei mangga masyarakatna ieu maralasang pihang dihandap, pihang penyangga, nu nambahan dapur. Tidak bisa menyalahkan 100% sama kami. Kalau tanah wisata, perhutani itu ada tugas untuk penyerapan air. Kami ini taat hukum, Pak. Siap diproses. Kalau kami salah. Kalau diminta cari solusi, mari kita cari sama-sama. Jangan memojokkan saya. Jangan memojokkan kami. Saya solusi saya bagaimana kalau yang di pinggiran itu ditanam pohon yang keras. Ya kalau ditanami pohon yang keras, Pak, itu tidak ada tugasnya penyerapan air. Boleh Bapak lihat di Undang-Undang Pokok Agraria. Dicek coba. Tanaman teh dia punya HGU enggak PTPN, coba tanya legalitasnya. Anda itu kalau menuduh itu harus punya kajian-kajian yang objektif, Pak. Tidak bisa menyalahkan begitu saja. Maaf ya, sudah ada kata Bapak Tara ada sampah. Sampah itu ada akibat pada keadaan. Kan hari ini KDU mencari solusi. Iya. Dan adu argumen hari ini. Kalau ada argumen adu sirakem menjadi sarua. Tapi kumaha caranya ya solusi? Iya gitu Pak. Kami kan nggak enak disalahkan. Nggak disalahkan ini, punten. Sama-sama. Nah ini sebagai masyarakat, saya sebagai pemerintah. Artinya akan menguasai. Kembali lagi ke marwah masing-masing mangga. Saudara-saudara sebagai penggarap rumah solusinya ya. Ada dampak tidak? Harus di navigasi. Kalau tidak ada ya sudah. Kalau ada dampak rumah solusinya. Ya. Yang terkena dampak masyarakat, punten. Kita selaku penggarap. Hari ini seperti apa? Ulah sampai terjadi ke depannya kan gitu ya. Bapak itu tahu. Nah, kan kalau urusan hukum masing-masing punya hak hukum. Ya kan? Proteksi hukum saling menuntut bisa karena kita di negara hukum. Hari ini kita ngumpul, lain kerpas saya, jangan solusi, kumaha caranya. Tadi perkebunan sudah komplit, maka itu urusan perkebunan, urusan kades. Betul ya. Ya kan? Iya betul. Dasarwa juga warga urang, itu di wilayah saya. Kunaon saya cicing di tengah-tengah, minta siga asa banggaya, kades nggak backup. Nggak ada, tapi kumaha urang caranya ini. Hari ini misalkan punten, tersudutkan jangan lah. Nah, kita bukan menyudutkan. Ini sebuah usulan komplain wajar ya, gitu kan? Kalau berbicara hukum masing-masing punya hak hukum, perlindungan hukum. Jadi punten banyak ayeuna saur Bapak PPD tadi. Kumaha mun saluran ayeuna Itu kan tak ayeuna ku abdi aya ngabantah gitu. Pamiti sawahanan teu diadunan gitu ngadamel solokan. SMP Pak.
Ibasnya. Ibasnya SMP kan terus. Ada SMP itu kurang kawirna. Nah, eta saya kan sih sebenarnya utara. Iya kan? Tapi ternyata bapak-bapak petani. Tapi aku mungkin gitu cing anu sisi lembur mah oh sok kapal luhur mangga gitu. Pak, bentar dulu. Nah, eta mah. Dan itu kan, itu penternya mancing semuanya. Kalau orang kuring juga, yang warga kuring. Ya mangga abis mah. Ya sama. Menarik abis itu melarang kok ya mangga. Enggak, ada hak kan untuk marah di sana. Pak. Kita hari ini cari Sebentar solusi. ya, sebentar dulu. Kumaha dampak-dampak yang sudah terjadi gitu. Baik Aku cuma ada motor wae kamu Inggris saya kudu kuletak. ya kesalahan Sebentar, Pak Kades tunggu ya, Pak Kades tunggu selesaikan dulu ya. Kan sekali lagi kita hari ini cari solusi. Betul. Ya, cari solusi. Bentar. Punten akhirnya naros, kamari abdi bersih di Sabtu di Minggu teman-teman ada hadir. Teu aya kan Pak. Mungkin meninggal kan ieu kenalan gimana? Kata aya Bentar ya. Tadi teman-teman BPBD menyampaikan akan menurunkan tim mitigasi. Dipastikan itu kedukungan. Ya. Jadi sekali lagi kita mencari keselamatan orang. Ya. Bentar, sekali lagi prioritasnya keselamatan orang. Abi Sabtu kemarin ketemu Kantara, Pak itu urusannya sampah. Terusnya diberesan. Ya, mulai Sabtu ngomong, terusnya diberesan 2 minggu. Ya, kayak tadi diangkut ke Abi. Untuk para sunat RWO, kalau mau ngomong dia jadi jejak. Kenapa saya lakukan? Kenapa? Dari Kantara urusan banjir, timbul sampah. Oke, Kantara usah beresan. Kita lihat ngaruh terus saya di barisan sampah. Kan gitu. Ya, ini kita main logika, Pak. Lamun ayeuna hujan gede deui, sampah ku saya geus diberesan, banjir masih terjadi. Berarti ada hal yang lain. Betul tidak? Kita sepakat itu dulu. Yang kedua, teman-teman BPBD ya, mungkin besok atau lusa akan melihat kan urut-urut cair aya Pak. Cair video, bahet dan sebagainya. Nanti akan berkumpul di satu titik. Dia di mana ya? Ya, saya minta teman-teman semua menghormati ya hasil asesmen. Ya, cek asesmen kieu tentang dihormati. Ini urusan keselamatan. Sok, Bapak dibayangkan namun Bapak luka banjiran, kira-kira kumaha. Jadi sudut pandangnya kita berada di korban, menurut diri korban kudu kumaha. Sekali lagi saya tidak menyudutkan siapapun, tidak ada menyudutkan siapapun. Justru saya ingin bertukar pikiran sok kumaha ini kira-kira. Tadi diusulkan Pak harus sama dunia tanaman keras. Ke teman-teman, oke Pak tanaman keras, ayo kita tanam. Misalnya kayak kudu kerja bakti, ya tapi dia kerja bakti. Gitu posisinya. Jadi hari ini kita mencari solusi. Ya pasti semua tadi Pak Yul pasti begitu Pak. Yakin dan sadar pasti. Kenapa? Gak terdampak. Abdinya benar terdampak akan ngomong hal yang sama. Tapi nyorotos ngomong dah malah ada sebab. Dia ngomong itu ngomong jadi solusi. Justru kita hari ini cari solusi. Kemarin saya menyusuri jalan punten dari Sabtu tuh jalan terus begitu masuk ke bawah Bu, iya cair naiknya ke mana? Begitu ke bumi Pak. Kapan surut baru hari ini? Itu saya Sabtu datang. Itu kejadian hari Kamis. Berarti 2 hari tergenang. Ya, 2 hari tergenang. Hujan apa yang Kamis? Tarik beres Sabtu. Cuma mau hujan di 2 minggu, hujan di Senin. Terus. Kira-kira bakal ke rumah. Kan gitu ya posisi. Kenapa? Ya orang nggak bisa memprediksi hujan, Pak. So, Kantara bisa nelfon kalau hujan, suka bisa. Karena memang terus hujan ini. Nah posisi kita, punten dengan tadi penyampaian
kita jadi tahu, oh iya. Cekadusnya kejadian di anu. Karena apa? Ya luapan, dan solokan. Berarti non, berarti solokannya udah bener ke, kan gitu ya. Terus misalnya ayah saya itu di perkebunan ngalir nanti ke mana Pak? Kan gitu ya. Kan kami bahaya tahanap kemarin, betul tidak? Karena tidak tertampung meluap ke permukiman. Ya, karena ya tentang usia panen lah. Kamari bisa tinggal di pahinya. Wah, cepat dipanen ya. Tapi kan dia aku saya Pak, betul tidak? Akhirnya saya ngobrol tuh, yuk kira-kira aku mana? Satu ya. Dengan Bang, kita komunikasikan kira-kira ya. Ya, karena saya asesmen hari itu, ketika ada hujan besar kembali, untuk menahan air supaya tidak ke pemukiman, dipengkol ke lahan yang lebih rendah, kan gitu. Ya, jadi mulai bersama kain Hasan, kemudian apa kata saya di misalnya, kalau dia tidak lengkap di meja dan satu lagi kita panggil. Ya, itu kan turun untuk Bapak Ibu, bentar. Jadi bentar, tapi boleh naraskan ya, sekali lagi. Kita menyepakati, ya, nanti setelah teman-teman BPBD melakukan assessment, kita patuhi bersama, siap? Bapak, kalau boleh transparan, jadi Oh, iya, ikutkan pihak pasti warga sama kami. iya. BPBD assessment, teman-teman masyarakat hadir, kami hadir Pak. Iya. Dipastikan, nggak ada yang namanya main belakang. Oh, buat dong. Ya, saya ingin transparan semua. BPBD, saya ingin tidak run off, nah, kudu dan sebagainya. Kita patuhi, ya. Jadi misalnya si BPBD, oke, dia kudu maaf lah dia saya kudu pengen kan dia, dan sebagainya. Ya, kenapa? Saya kalau pakai serahkan pada ahlinya. Nanti lain ahli mitigasi bencana Pak. Ahli mitigasi bencana, BPBD. Ya, karena tadi dari Pak Haji Sapu kan, lihat, itu disampaikan, sok kurang tinggalin mitigasi BPBD. Ya, posisi seperti itu. Jadi semua pihak bisa menerima ya Pak. Ya, kan betul, Pak. Sambil berjalan, kami ajak gawe kasaraya muter dampaknya kampung Ciawi, Cibunian dan sebagainya. Namun tadi disampaikan rumah yang bisa beres, jadi orang beresan. Siap tuh? Ya. Jadi tadi yang nyesakannya, kesal tadi. Rumah masih ada nyesak. Sopas, orang beresan beberapa. Ya. Kita bentuk empati bersama. Di ABCD sudah melakukan. Tapi bentar, ya bentar hari ini kita sepakati dulu action besok. Ya, ya. Bapak besok hadir di bareng. Sampai Bapak lihat. hadir besok. Ya, Bapak besok hadir bersama kami. Hadir, Bapak ngasih masukan di sana. Ya, betul. Jadi ya, jadi saya membuat kita butuh langkah cepat. Ya, betul. Jadi besok kita langsung on the spot ya Pak. Saya bareng semua nih, on the spot. Jadi ketika kami masukan, kritik segala macam, langsung besok on the spot. Bareng semua berjalan simultan. Ya, Pak Kasih Pembangunan hari ini langsung buatkan surat. Ya, langsung dibereskan, langsung ke APBD itu tidak dibawa ke BPBD. Ya, sampai ke kantor di disposisi masukan BPBD turun. Ya, jadi semua selesai. Bapak Ibu sepakat ya? Semuanya? Harus mau pakai ya, kalau hari dulu tangga-tangga juga ayo pulang. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Apunten sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dilancarkan. Kita mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tadi dari kedua belah pihak, masuk dari pejabat dari dan para kabin ya, sekarang nanti kami waktu di Pak Pul Kelasari termasuk dari Dinsos dari Pak Adam itu sedang saya di Cimahi dan Kebangan. Saya menerima, kemudian saya juga dengan hari Sabtu kemarin memang dari bawah sampai dengan ke atas kami jalan menyusuri sungai. Ya kalau saya sekarang antara sungai, sekarang saya wawancara kemarin dan sebadan ini masih bisa. Ya.
sangat-sangat perlu kita perhatikan Pak Habib ya. Kita tidak bisa saling menyalahkan terhadap, memang kemarin waktu kami itu curah hujannya memang sangat luar biasa ya. Betul Pak Camat bilang tadi, saya di sini baru jalan 3 bulan, apa perlu hujan besar itu bukan ya. Drop di Cikahuripan, drop di mana Jumrogan dan sebagainya, itulah Pangalengan ya, Pangalengan. Di sini betul kami sepakat kita dalam mencari sarah mana yang benar ya, kita komitmen bersama ya. Kita komitmen bersama ke depan, yuk kita menjaga alam. Amin-amin kejadian seperti di Cilacap, Banjarnegara, sekarang pun beres. Itu baru lumpur Bapak. Ke depan, amin-amin, dan supaya ada pergeseran tanah dan sebagainya. Sebelum terjadi, ya kita komitmen, kita mitigasi, kita sama berbuat supaya kejadian ini tidak kurang baik. Apa-apa tadi langkah yang disampaikan, saya sepakat mulai dari sampai dengan apa namanya kami bertemu kelompok antara lagi merapikan jalan. Saya memandang sampai dengan ke TMP Cindara tidak kelihatan pohon yang tinggi. Mungkin kita sepakat, yuk kita jaga alam ini, kita tanami dan supaya memang kalau kita sesaat kita bersihkan, itu sesaat bersih. Tapi manakala hujan besar lagi, itu pasti masuk lagi. Kita perlu jangka panjangnya, ya kita yuk tanami pohon keras supaya tertahan. Ya, sebenarnya amin kita seperti terjadi di daerah Cilacap maupun Banjarnegara. Ya, kita sama-sama untuk menjaga alam. Kalau alam kita jaga, alam telah menjaga kita. Saya kemarin juga sempat ngangles lihat pejuang kita di sana tertutup lumpur baik yang kanan maupun yang kiri. Saya kemarin berniat tetap dengan ini rekan-rekan, insya Allah depan tanaman alam kita bersihkan, ya, kita pelihara karena itu hanya beberapa pendahulu kita yang taruhkan nyawanya untuk bangsa ini. Saya tidak tahu di sana hanya nama ada 1 orang yang lainnya tanpa nama, tapi kalau pahlawan di sana kita bersihkan. Itu pun ya termasuk yang PTPU pun tertutup. Kita tidak menyalahkan, yuk ke depan kita sama-sama bersihkan, kita menjaga alam ini sehingga yang bawah pun tidak terdampak, yang petani pun, penggarap pun bisa nyaman. Ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin udah punya hak menggarap, silakan. Itu jelas untuk keperluan sektor tengah, untuk keperluan masing-masing. Jelas saya mari kita sama komitmen bersama untuk menjaga alam ini. Sepakat ya? Bapak-bapak sepakat, yuk kita jaga alam ini. Ya. Kita jaga alam, pasti kalau kita menjaga alam akan menjaga kita. Ya. Itu mohon mungkin kita kerjasamanya sama-sama untuk mau besok, ayo ya. Kapanpun kita bergerak untuk kemaslahatan di Pangalengan, ya kita akan semaksimal mungkin. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.